Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Julianti dengan NPM 2301081037. Di sini saya akan menjelaskan pajak pusat, pajak daerah, hukum dan teori perpajakan. Slide pertama ada daftar isi. Nomor 1 ada pendahuluan, nomor 2 latar belakang, 3 pajak pusat, 4 pajak daerah, 5 hukum perpajakan, 6 teori perpajakan, 7 kesimpulan. Slide selanjutnya ada pendahuluan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan daerah. Pemahaman mengenai pajak pusat, pajak daerah, hukum perpajakan, dan teori perpajakan sangat penting agar masyarakat sadar akan kewajiban perpajakan. Slide selanjutnya ada latar belakang. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Perbedaan kewenangan pemungutan pajak pusat dan daerah. Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pemahaman dasar hukum perpajakan. Terakhir, pentingnya teori perpajakan dalam mewujudkan keadilan. Slide selanjutnya ada pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, di mana pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak baik itu orang, pribadi maupun badan kepada pemerintah pusat. Dasar hukum pajak pusat yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berbunyi bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Karena itu, perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Ada 5 jenis pajak pusat. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Keempat, bea materai. Dan yang terakhir, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Salah satu contoh pajak pusat penghasilan yaitu seorang karyawan bergaji 10 juta per bulan, wajib dipotong PPH 21% oleh perusahaan. Contoh pajak pertambahan nilai. Beli laptop 10 juta dikenakan PPN 11%. Contoh pajak penjualan atas barang mewah. Mobil seharga 2 miliar dikenakan PPNBM 20%. Contoh bea materai yaitu pajak atas dokumen tertentu yang bernilai hukum atau ekonomi. Contohnya perjanjian kerja, kwitansi pembayaran 5 juta. Yang terakhir ada cukai, yaitu pajak atas barang tertentu yang pemakaiannya berdampak negatif. Contohnya cukai rokok per batang. Slide selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi, peraturan ini mengatur mengenai pungutan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Contoh pajak daerah tingkat provinsi yaitu pajak kendaraan motor atau PKB. Contohnya motor seharga 20 juta dipotong PKB 2%. Selanjutnya ada pajak daerah tingkat kabupaten. Contohnya pajak bumi dan bangunan, pedesaan atau perkotaan. Contohnya tanah dan bangunan NJOP senilai 500 juta dan PBB-nya sebesar 500.000. Yang
ada pajak hotel dan restoran. Tarifnya sebesar 10%. Contohnya, yang ketiga ada pajak hotel dan restoran. Contohnya, membeli makan di restoran seharga 200.000 dikenakan pajak Rp20.000. Selanjutnya ada bentuk tarif pajak, yaitu proporsional flat tetap dari nilai. Contohnya PPN 11% dari 1 juta. Selanjutnya ada progresif naik seiring kenaikan dasar pengenaan. Contohnya PPh orang pribadi sebesar 5-30. Selanjutnya ada pajak daerah tingkat provinsi. Pajak daerah tingkat provinsi adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah provinsi berdasarkan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi. Selanjutnya, ciri-ciri pajak daerah provinsi. Ada 4. Yang pertama, dipungut oleh pemerintah provinsi. Yang kedua, berlaku di seluruh wilayah provinsi. Yang ketiga, hasilnya masuk ke kas daerah provinsi sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Yang keempat, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berada di wilayah provinsi tersebut. Selanjutnya, tujuan pajak daerah tingkat provinsi yaitu menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD provinsi, membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi, memberikan kewenangan fiskal lebih besar kepada daerah. Selanjutnya, pajak daerah tingkat kabupaten atau kota. Pajak daerah tingkat kabupaten atau kota adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah kabupaten atau kota. Itu ciri-ciri pajak daerah tingkat kabupaten atau kota. Ada 4. Yang pertama, dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota, berlaku di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Yang kedua, hasil pemungutan masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD kabupaten atau kota. Yang ketiga, subjek dan objek pajaknya lebih dekat dengan masyarakat dan bersifat lokal. Yang keempat, pajak ini biasanya terkait langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pajak kabupaten atau kota. Sebagai sumber PAD kabupaten atau kota, membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah kabupaten atau kota, memberikan kemandirian fiskal bagi pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya. Selanjutnya, kelebihan pajak daerah. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, menjadi sumber dana utama untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Yang kedua, mendorong kemandirian daerah. Daerah tidak selalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Yang ketiga, dekat dengan wajib pajak. Pemungutan lebih efektif karena objek pajak dan wajib pajaknya berada di wilayah setempat. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Pajak yang dipungut langsung digunakan untuk pembangunan dan fasilitas di daerah asalnya. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut transparan dan efisien dalam mengelola keuangan dari pajak. Kurangan pajak daerah karena basis pajak terbatas. Tidak semua daerah punya potensi pajak yang sama, sehingga PAD antar daerah berbeda jauh. Yang kedua, ketergantungan pada pajak tertentu. Beberapa daerah sangat bergantung pada jenis pajak tertentu, misalnya pajak hotel di daerah wisata. Yang ketiga, potensi beban ganda. Kadang aturan daerah tumpang tindih sehingga memberatkan wajib pajak. Kelebihan pajak pusat. Cakupan luas dan merata. Berlaku di seluruh Indonesia sehingga hasilnya besar dan stabil. Sumber utama APBN. Menjadi tulang punggung pembiayaan negara termasuk pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Mengelola ketimbangan antar daerah. Hasil pajak pusat bisa dialokasikan kembali atau transfer ke daerah untuk pemerataan pembangunan. Efisiensi pemungutan.
karena terpusat, administrasi lebih terkontrol dan standar lebih seragam. Kekurangan pajak daerah. Tidak langsung terasa manfaatnya. Wajib pajak daerah tertentu sering merasa pajak yang dibayarkan tidak kembali langsung ke daerahnya. Jarak dengan wajib pajak. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga hubungan langsung dengan masyarakat lebih lemah dibanding pajak daerah. Rawan ketidakadilan. Daerah dengan kontribusi pajak tinggi, misalnya Jakarta, bisa merasa dirugikan karena hasil pajaknya dibagi ke daerah lain, 25%. Selanjutnya ada hukum perpajakan, yaitu adalah aturan hukum publik yang mengatur hak dan kewajiban dalam perpajakan. Dan ada jenis asas. Yang pertama ada asas penting. Asas penting yaitu asas legalitas atau pajak harus berdasar undang-undang. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yaitu jelas cara hitung, bayar, dan lapor. Ketiga ada asas kemudahan, yaitu asas yang mudah dilaksanakan. Selanjutnya ada asas efisiensi, yaitu biaya pungut lebih kecil dari hasilnya. Selanjutnya ada teori perpajakan. Ada 5 jenis teori perpajakan. Yang pertama itu teori asuransi, yaitu pajak sebagai iuran perlindungan. Yang kedua, teori kepentingan, yaitu sesuai manfaat yang diterima. Yang ketiga ada teori daya pikul, yaitu teori yang sesuai kemampuan atau tarif progresif. Yang keempat ada teori bakti atau kewajiban moral warga. Yang terakhir ada teori gaya pikul, itu proporsional. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pajak pusat dikelola pemerintah pusat untuk APBN. Yang kedua, pajak daerah dikelola pemerintah daerah untuk APBD. Yang ketiga, hukum perpajakan mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Yang keempat, teori perpajakan menjelaskan dasar pemungutan pajak. Dan yang kelima, pemahaman perpajakan penting untuk keadilan dan pembangunan.